Hai guys, kembali lagi bersama saya Adi di Abu Konita Channel. Kali ini seri pembelajaran perawat edisi 20 akan membahas bagaimana tata cara memakai handscoon steril dengan memakai jas steril sebelum melakukan tindakan operasi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar supaya kami bisa memberikan informasi menarik mengenai perawatan. Oke guys, kita mulai saja. Oke, yang pertama adalah teknik memakai handscoon steril dengan metode terbuka. Teknik memakai handscoon steril dengan metode terbuka adalah jari-jari kita kelihatan sepertiga atau tidak semua ya guys. Kemudian tangan kita di atas, kemudian kita buka handscoon sterilnya. Nah, seperti ini. Inilah kondisi atau daerah handscoon dalam kondisi steril. Kita harus mengetahui mana yang boleh disentuh, yang tidak boleh sentuh. Yang boleh disentuh adalah handscoon bagian dalam. Kita harus mengetahui anatominya, ini bagian dalamnya, ini bagian luar. Yang boleh disentuh bagian dalamnya, bagian luar tidak boleh. Karena ini akan langsung berkontak dengan pasien. Kita harus mengetahui mana sebelah kanan dan kiri, tujuannya supaya mempermudah. Dan kata kuncinya adalah di mana letak ibu jari dari handscoon. Itu yang akan menentukan posisi kita dalam memakai. Ini sebelah kanan, sebelah kiri ya guys. Kita ambil. Yang boleh dipegang adalah bagian dalam seperti ini ya guys. Kemudian kita pakai seperti ini, kita langsung kita rapikan sebentar. Nah, jika sudah selesai, ini usahakan tangan menggenggam untuk menjaga sterilisasi. Jangan pernah memegang atau menyentuh daerah yang steril yang akan kontak langsung dengan pasien. Selanjutnya kita ambil bagian dalamnya seperti ini ya guys, caranya tuh guys, sehingga tangan yang sudah steril ini tidak boleh menyentuh seperti ini, tidak menyentuh bagian dalam ini, karena bagian dalam ini adalah khusus yang akan menyentuh dengan tangan. Kemudian seperti ini, kemudian dirapikan, ditarik seperti ini, dirapikan. Tangannya ini tidak boleh kena jas seperti ini. Kemudian ini kan masih seperti ini. Usahakan kita ambil bagian dalam. Jangan pernah menyentuh bagian seperti ini. Tapi kita harus dari dalam seperti ini ya guys. Tarik, kelonggarkan, kita rapikan seperti ini. Akhirnya jadi seperti ini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga sterilisasi. Tangan yang sudah pakai handscoon tidak boleh menyentuh yang lain kecuali daerah duct yang steril seperti ini. Kemudian kalau bisa kertas bekas handscoon ini dipakai sebagai apa? Sebagai landasan buat naruh alat, kemudian kasar. Tujuannya supaya kalau itu basah tidak langsung geduk seperti ini. Kemudian dipertahankan daerah sterilnya, tidak boleh turun ke bawah ataupun garuk-garuk hidung ataupun segala macam. Dia harus seperti ini. Ini tadi metode yang pertama dengan teknik terbuka. Oke guys, teknik yang kedua dengan cara tertutup, yaitu memakai handscoon steril dalam kondisi memakai jas steril dengan metode tertutup. Bagaimana caranya? Seperti ini guys. Ketika kita memakai jas kondisi steril, maka yang kita harus lakukan adalah tetap menjaga tangan ini tidak boleh turun ke bawah dalam rangka menjaga sterilisasi. Kemudian yang membedakan kondisi tertutup adalah tangan ini tidak boleh terbuka atau kelihatan. Ini teknik yang harus latihan karena tidak semua bisa. Tapi ini juga harus senantiasa dilatih supaya kita terbiasa. Handscoon yang dalam kondisi steril seperti ini, kita tidak membukanya. Kemudian dibuka dengan jas seperti ini. Kita buka utuh. Metodenya hampir sama seperti yang tadi. Yang menjadi titik perhatian adalah handscoon ini sama bagiannya. Ada bagian dalam, ada bagian luar. Yang boleh disentuh hanyalah bagian dalam. Bagian luar tidak boleh disentuh karena ini akan langsung berhubungan dengan pasien. Seperti ini ya guys. Kita lihat kanan dan kirinya. Ini kanan, ini kiri. Selanjutnya kita ambil dengan tangan kiri, diletakkan seperti ini. Nih. Ya. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana ibu jari dan mana jari yang lainnya. Kita ambil bagian dalamnya seperti ini,
kita tarik seperti ini guys. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah karena ini kondisi udah steril, kita ambil dari bagian sini. Kemudian seperti ini guys. Kemudian tarik seperti ini. Kemudian dirapikan. Ingat, bagian yang udah steril tidak boleh menyentuh seperti ini, tapi harus dari seperti ini. Ya guys, tarik seperti ini. Kemudian dirapikan. Sama seperti yang teknik tertutup, terbuka, teknik tertutup juga adalah tetap menjaga sterilisasi atau sterilitas dari hand spoon. Tidak boleh turun ke bawah, tidak boleh memegang yang tidak steril, kemudian harus senantiasa diperhatikan. Jangan sampai ketika kita sudah pakai hand spoon, kemudian ada barang yang jatuh, kemudian kita refleks ambil, itu tidak boleh. Kemudian kita gatel, pengen garuk-garuk, tidak boleh. Kemudian hand spoon yang bekas yang sudah pakai, sama seperti yang tertutup, terbuka tadi, diletakkan sebagai alas supaya tidak basah. Ini teknik memakai hand spoon secara terbuka dan tertutup. Perbedaannya adalah jari kita tidak kelihatan. Teknik yang tertutup emang sepertinya agak rumit, tapi harus dilatih. Setelah dipakai, kemudian kita operasi. Pertanyaannya, dalam kondisi steril seperti ini, kemudian operasi udah selesai, banyak darah, bagaimana cara melepasnya dari jas, kemudian hand spoon-nya. Kita akan ikuti setelah hand spoon yang kondisi steril. Kemudian setelah operasi, kan kotor banyak darah. Diusahakan tidak terkontaminasi ke daerah yang lain, cukup daerah operasi. Adalah tekniknya seperti ini guys. Kita ambil bagian dalamnya, kita lepas, seperti ini. Ini bisa kita langsung buang ke tempat sampah, adalah bagian dalam dari hand spoon, sehingga tidak terkontaminasi, lalu kita buang ke tempat sampah, seperti ini. Untuk jas, cara membukanya seperti ini. Karena ini daerah tidak terkena darah dan tangan kita tidak kena darah, kita seperti ini, kemudian kita buka, kita gulung seperti ini, kemudian kita buka, sehingga yang kita pegang adalah bagian dalam dari jas. Kemudian kita letakkan di tempat ember khusus buat jas kotor. Hand spoon yang kotor kita buang ke tempat sampah medis, tergantung SPO rumah sakit. Kalau SPO rumah sakit masing-masing menggunakan plastik warna kuning, dibuanglah plastik warna kuning. Tapi kalau tidak ada, bisa ke yang plastik aja, yang penting dibungkus. Kemudian jas kotor ke ember yang kotor, khusus untuk ember kotor. Demikian cara memakai hand spoon terbuka tertutup. Kemudian cara melepaskannya, semoga bermanfaat buat kalian para perawat dan perawat yang baru bergabung di kamar operasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.